Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Saat ini kita mau memulai saat teduh kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kuat. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu sepanjang malam yang telah berlalu. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau menaikkan syukur kami, pujian kami. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau Allah yang hadir menjamah kami dan memberikan kami kekuatan berkat-Mu sepanjang hari ini. Biar nama-Mu Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami memulaikan saat teduh ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh
Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Salam, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sungguh sangat luar biasa kembali dapat bersua dengan saudara yang hebat-hebat. Tentu doa dan harapan saya saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Dalam renungan pagi hari ini saya membawa tema dengan judul mengatasi kekhawatiran dan ketidakpastian. Namun sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapa, terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kekuatan, pengurapan yang Tuhan limpahkan atas kehidupan kami. Dan biarlah pada pagi hari ini kembali kami boleh mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu hidup dan berkuasa. Sehingga apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini boleh berbuah berhasil berlipat kali ganda. Dan kembali kami dedikasikan buat Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Ya, Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan hari-hari ini, dunia saat ini sedang dilanda berbagai peperangan di berbagai belahan bumi. Konflik bersenjata, baik antara negara maupun di dalam negeri, di suatu negara, telah menghancurkan banyak kehidupan, memisahkan keluarga, dan menciptakan gelombang pengungsi yang kehilangan tempat tinggal. Di tengah kekacauan ini, ketidakpastian semakin dirasakan. Akankah konflik ini berakhir? Apakah perdamaian masih mungkin terwujud? Berita tentang kehancuran, korban jiwa, dan penderitaan seringkali membuat hati kita gelisah. Kekhawatiran tentang masa depan menjadi beban berat yang sulit dihindari. Namun, sebagai umat yang percaya, kita diajak untuk tidak terhanyut dalam ketakutan. Firman Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan, dan keyakinan bahwa Allah tetap memegang kendali. Bahkan di tengah situasi yang tampaknya tidak terkendali. Lalu pertanyaan renungan saya adalah,
bagaimana mengatasi kekhawatiran dan ketidakpastian tersebut. Minimal ada 4 hal yang ingin saya bagikan dalam program Renungan Pagi hari ini. Yang pertama, Allah adalah tempat perlindungan kita. Nah itu Bapak Ibu. Ya, jadi yang pertama, kita menjadikan Allah adalah tempat perlindungan kita. Sebagaimana di dalam Mazmur pasal 64 ayat 2 sampai ayat 3, pemazmur menulis, demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesatan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Haleluya. Bapak Ibu, firman ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah tempat perlindungan yang kokoh. Ketika dunia di sekitar kita dipenuhi kekacauan, kita dapat berlindung padanya. Karena Dia adalah penolong yang setia. Amin. Lalu yang kedua, bagaimana mengatasi kekhawatiran dan ketidakpastian tersebut? Bapak Ibu, yang kedua adalah percayalah pada rencana Allah yang indah. Sebagaimana dicatat dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Di sana dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Bapak Ibu, meskipun peperangan dan konflik terlihat seperti akhir dari segala sesuatu, Allah memiliki rencana damai bagi umatnya. Kita diajak untuk tetap berharap kepadanya. Percaya bahwa masa depan ada di tangannya. Amin, Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, bagaimana mengatasi kekhawatiran dan ketidakpastian tersebut? Yang ketiga, tentu ya, Allah mengajarkan kita, jangan khawatir. Don't worry. Amin. Ya. Nah, apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita, Bapak Ibu? Tetaplah berdoa. Sebagaimana dicatat dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Di sana dikatakan, Rasul Paulus menulis, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Ketika ketidakpastian melanda, doa menjadi senjata kita. Dengan menyerahkan segala kekhawatiran kepada Allah, Dia akan menggantikannya dengan damai sejahtera yang melampaui pengertian manusia. Amin, Bapak Ibu. Ya. Lalu yang terakhir, yang keempat. Bagaimana mengatasi kekhawatiran dan ketidakpastian tersebut? Yang keempat. Kasih Allah tidak pernah berhenti. Nah ini Bapak Ibu. Ini senjata pamungkas. Senjata yang luar biasa yang ditakuti oleh musuh orang Kristen. Yaitu iblis. Yaitu kasih Allah. Sebagaimana dicatat di dalam Roma pasal 8 ayat 38 sampai ayat 39. Rasul Paulus menyatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Ya. Tidak ada kekuatan dunia termasuk peperangan yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kasih-Nya adalah sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita
di tengah kekhawatiran. Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum saya mengakhiri pesan firman Tuhan dalam renungan pagi hari ini, izinkan saya untuk bersaksi kaitannya dengan kasih Allah. Bapak Ibu, kebetulan mungkin cuma GBI ya tahu juga ya, profesi saya selain sebagai pendeta, hamba Tuhan, Bapak Ibu, ya tentu hamba Tuhan ini panggilan. Ya. Saya juga seorang dosen ya, di sebuah universitas besar di kota Medan. Tapi saya juga seorang advokat, lawyer, pengacara, Bapak Ibu. Nah kebetulan kemarin hari Rabu, saya sidang mendampingi klien saya yang sedang punya perkara di sebuah pengadilan di Sumatera Utara ini, Bapak Ibu. Ya. Nah biasa di dalam persidangan di pengadilan itu, sebelum masuk pada substansi yang akan diperiksa oleh majelis hakim, Bapak Ibu, ada termin atau sesi di mana perselisihan ini harus dibawa pada mediasi yang dikenal dengan sidang mediasi. Diharapkan dalam persidangan mediasi ini tercapai, Bapak Ibu. Untuk apa? Supaya perselisihan ini tidak memakan waktu. Nah, singkat cerita, saya kebetulan mewakili perusahaan dan lawan saya adalah penggugat. Jadi kami ada di pihak tergugat, Bapak Ibu. Nah, ketika di hari kedua para pihak prinsipal itu semuanya harus hadir, ya, yang diwajibkan oleh majelis hakim, Bapak Ibu. Nah, sehingga semuanya hadir. Nah, hakim awalnya sudah mengatakan tidak ada perkara masalah yang nggak bisa diselesaikan. Semuanya bisa kalau kita mau membuka diri. Kita mau berdamai. Saya aminkan, amin, in Jesus name, Bapak Ibu. Nah, tapi apa yang terjadi? Bapak Ibu, dari pihak saya, pihak kami, karena saya advokatnya, saya sudah memberikan pemahaman, pengertian kepada klien saya. Kalau bisa di sidang mediasi ini diselesaikan itu akan bagus. Tapi kita harus membuka pikiran dan hati, memberi ruang untuk bermediasi. Karena ini adalah jalan yang paling sempurna. Karena bisa selesai cepat dan tidak membebani biaya yang sangat mahal. Nah ini Bapak Ibu ya. Kenapa saya lakukan itu? Ya karena saya sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi kalau saya sebagai seorang advokat Bapak Ibu yang pikirannya ya pada materi, nah tentu itu bukan nasihat yang bagus ya bagi seorang advokat yang takut akan Tuhan. Makin lama makin bagus. Kan begitu Bapak Ibu ya. Artinya proyek tetap berjalan, penghasilan tetap mengalir. Tapi nah itulah kita yang diutus oleh Tuhan di marketplace Bapak Ibu. Kebetulan saya ada di dunia hukum. Jadi itu nasihat saya kepada klien saya. Tapi apa yang terjadi terhadap lawan kami Bapak Ibu? Nah dia katakan, tidak, saya tidak mau damai. Lalu ditanya oleh hakim, kenapa ibu nggak mau damai? Sementara lawan ibu sudah membuka diri, sudah mau berdamai. Dan saya melihat, kata hakim, ini potensi untuk berhasil ini besar. Kenapa? Karena pihak tergugat sudah mau damai. Lalu apa yang membuat ibu tidak mau damai? Itu pertanyaannya hakimnya. Apa dia katakan? Martabat saya sudah terinjak-injak. Harga diri saya sudah terinjak-injak. Saya tidak mau damai, Pak Hakim. Nah, padahal penggugat ini, lawan saya ini seorang ibu yang sakit-sakitan, sudah cuci darah. Lalu majelis hakim mengatakan, ibu, saya harus memberikan pengalaman saya kepada ibu. Maaf, saya sudah banyak menangani kasus-kasus yang sulit, khususnya masalah pertanahan.
Apa yang terjadi, Ibu? Yang terjadi adalah kasusnya belum selesai, tapi pihak yang bersengketa, yang mengeraskan hatinya itu sudah meninggal duluan. Nah, lihat. Bukankah ini satu penyelesaian yang sebenarnya bisa kita selesaikan dengan cara cepat dan damai? Lalu saya minta izin kepada majelis hakim untuk berbicara. Saya katakan, Ibu, saya sebagai seorang advokat, tapi saya juga sebagai seorang hamba Tuhan. Nggak ada yang tidak bisa kita selesaikan di dalam Kristus kalau Ibu mau sedikit merendahkan hati. Apalah yang Ibu cari di dunia ini? Bukankah damai itu indah? Persoalan Ibu bisa diselesaikan secara damai. Kita jadikan Kristus Tuhan kita. Bukankah kita diajar oleh Tuhan Yesus untuk mengasihi? Ibu, mari rendahkan hati Ibu. Kalau kami para advokat ini maunya Ibu jangan damai. Saya katakan demikian. Ibu terus berperang supaya kami berpenghasilan. Tapi Ibu harus lihat kesehatan Ibu. Saya yakin kalau Ibu mau merendahkan diri, persoalan bisa kita selesaikan secara damai di dalam Kristus. Bukankah hari-hari ini pelayanan kita adalah pelayanan pendamaian untuk mempersiapkan Raja kemuliaan untuk datang kedua kali, Ibu? Lalu Ibu itu diam. Setelah itu hakim mengambil alih. Benar apa yang disampaikan oleh rekan advokat yang sekaligus pendeta ini. Ibu harus renungkan. Kami kasih waktu selama 2 minggu untuk Ibu boleh merenungkan diri. Saudara, bukankah Tuhan kita mengajarkan untuk saling mengasihi? Apapun persoalan kita, apapun kekhawatiran kita, percayalah, saudara. Dengan mengandalkan janji-janji Tuhan ini, kita diajak untuk menguatkan iman, menyerahkan segala kecemasan, sakit hati, harga diri kepada Allah. Dan menjadi saksi kasih-Nya di dunia yang sedang dilanda ketidakpastian, konflik, apapun itu namanya. Allah adalah sumber damai sejahtera. Dan hanya dengan bersandar padanya, kita dapat mengatasi kekhawatiran, ketidakpastian, bahkan ketidakadilan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita. Kita kembali berdoa. Terima kasih Bapak atas firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah kembali firman-Mu menguatkan, meneguhkan iman percaya kami Tuhan. Sehingga apapun masalah yang kami hadapi, semua boleh kami atasi oleh karena kami taat pada ajaran Tuhan, pada firman Tuhan. Karena firman-Mu yang membimbing kami, menuntun kami, untuk kami tiba pada satu titik, di mana kami menyadari kami bukanlah siapa-siapa. Tapi oleh karena Roh-Mu yang Kau embuskan dalam kehidupan kami, maka kami ada seperti saat ini. Berkati apapun yang kami lakukan sehingga semuanya berhasil berbuah berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Shalom.